Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Fatima Az-Zahra, Nuralicia Pratiwi, dan Az-Zahra Musrida Zamhuri. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kunci determinasi mandibulata. Sebelum itu, ada dua kelas pada mandibulata, yaitu ada hexapoda dan myriapoda. Hexapoda dan myriapoda memiliki subfilum mandibulata, namun keduanya memiliki perbedaan yang mencolok. Hexapoda seperti serangga yang memiliki tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Sebaliknya, myriapoda seperti kelabang dan kaki seribu memiliki tubuh yang memanjang dengan banyak ruas, dan hampir setiap ruas memiliki sepasang atau 2 pasang kaki, tergantung pada kelasnya. Kelas yang pertama yaitu hexapoda. Ordo yang pertama diplura dengan ciri 6 kaki dan 3 tagma, mandibula di dalam kepala dan tidak bersayap, kaki vestigial di abdomen dan tidak memiliki mata, sepasang serci di abdomen. Yang kedua, 6 kaki dan 3 tagma, mandibula di dalam kepala dan tidak bersayap, kaki vestigial di abdomen dan tidak memiliki mata, tidak memiliki serci. Yang ketiga ada kolombola, cirinya 6 kaki, 3 tagma, mandibula di dalam kepala, dan tidak bersayap. Tidak ada kaki vestigial di abdomen, memiliki mata dan berwarna. Yang keempat ada pterygota, cirinya 6 kaki dan 3 tagma, mandibula di luar kepala, bersayap. Yang kelima Tisanura, ada 6 kaki dan 3 tagma, mandibula di luar kepala, tidak bersayap. Kelas yang kedua yaitu myriapoda dengan ordo Psilopoda, cirinya kaki di setiap segmen dan 2 tagma, sepasang kaki pada setiap segmen. Yang kedua Diplopoda, kaki di setiap segmen dan 2 tagma, 2 pasang kaki pada setiap segmen. Nah, baik, kelompok hewan di sini yaitu yang dibahas adalah kelompok hewan mandibulata. Nah, di sini kelompok hewan mandibulata itu kita dibagi berdasarkan 2 ciri atau 2 sifat yang berbeda, yaitu berdasarkan ciri atau sifat kakinya. Di mana di sini dibagi menjadi kelompok yang memiliki 3 pasang kaki dan kelompok yang memiliki kaki pada setiap segmen. Nah, untuk kelompok 3 pasang kaki ini dibagi juga menjadi 2 kelompok. Dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok mandibula di dalam kepala dan tidak bersayap, dan kelompok mandibula di luar kepala. Nah, sementara itu untuk kelompok hewan kaki pada setiap segmen itu dibagi juga menjadi 2, yaitu kelompok hewan sepasang kaki ada di setiap segmen dan kelompok hewan 2 pasang kaki pada setiap segmen. Nah, selanjutnya untuk kelompok hewan yang mandibula di dalam kepala dan tidak bersayap. Nah, kelompok hewan ini juga dibagi lagi menjadi 2 kelompok hewan, yaitu kaki vertikal pada abdomen, tidak memiliki mata dan tidak berwarna, serta kelompok tidak ada kaki vertikal pada abdomen, memiliki mata dan berwarna. Nah, untuk kelompok hewan mandibula di luar kepala ini juga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok hewan bersayap dan tidak bersayap. Nah, selanjutnya untuk kelompok hewan kaki vertikal pada abdomen, tidak memiliki mata dan tidak berwarna, ini juga dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, yang mana itu kelompok sepasang serci di abdomen distal dan kelompok tidak memiliki serci. Nah, oke, baik, kembali. Untuk kelompok hewan sepasang serci di abdomen distal ini tidak dapat lagi dibagi. Nah, dan langsung karena tinggal memiliki satu organisme, yaitu diplura. Nah, sama halnya dengan kelompok hewan tidak memiliki serci, ini juga tidak dapat lagi dibagi karena memiliki satu organisme, yaitu protura.
Nah, begitupun juga untuk kelompok hewan yang tidak ada kaki vertikal pada abdomen, memiliki mata dan berwarna, ini juga tidak dapat lagi dibagi dan memiliki organisme namanya yaitu kolombola. Nah, begitupun juga lagi untuk kelompok hewan bersayap dan tidak bersayap. Untuk kelompok hewan bersayap tidak dapat dibagi juga. Nah, nama organismenya yaitu Pterygota. Dan untuk kelompok hewan tidak bersayap, ini juga tidak dibagi lagi karena hanya memiliki satu organisme ya, atau satu nama yaitu Tisanura. Nah, sama halnya dengan kelompok hewan sepasang kaki ada di setiap segmen, ini juga tidak dapat dibagi. Nah, karena memiliki satu organisme, yaitu organisme dari Chilopoda. Nah, begitupun juga untuk kelompok hewan di bawahnya, yaitu kelompok hewan dua pasang kaki pada setiap segmen. Ini juga tidak dibagi lagi atau tidak dapat dibagi lagi, karena hanya tinggal memiliki satu organisme, yaitu organisme dari kelompok Diplopoda. Nah, selanjutnya untuk penomorannya itu dimulai dari ciri yang sudah terbagi dua. Nah, jadi kita tidak memberikan penomoran dari mandibulata, melainkan dari cirinya yang sudah terbagi dua, yaitu untuk 3 pasang kaki diberi penomoran 1A, dan untuk kaki pada kaki yang ada di setiap segmen diberi penomoran 1B. Kemudian untuk kelompok hewan mandibula di dalam kepala dan tidak bersayap diberi penomoran 2A, dan untuk kelompok hewan mandibula di luar kepala diberi penomoran 2B. Nah, selanjutnya untuk kelompok hewan sepasang kaki ada di setiap segmen diberi penomoran 3A, dan kelompok hewan 2 pasang kaki pada setiap segmen itu diberi penomoran 3B. Selanjutnya untuk kelompok hewan kaki vertikal pada abdomen, tidak memiliki mata dan tidak berwarna, ini diberi penomoran 4A. Dan untuk kelompok tidak ada kaki vertikal pada abdomen, memiliki mata dan berwarna, itu diberi penomoran 4B. Sementara untuk kelompok hewan bersayap diberi penomoran 5A, dan untuk kelompok hewan tidak bersayap diberi penomoran 5B. Nah, kemudian untuk kelompok hewan sepasang serci di abdomen distal ini diberi penomoran 6A, dan untuk kelompok hewan tidak memiliki serci ini diberi penomoran 6B. Nah, jadi inilah kunci identifikasi atau kunci determinasi dari mandibulata. Nah, kunci identifikasi atau kunci determinasi ini itu disusun berdasarkan bagian yang tadi, yang memuat ciri-ciri dan penomorannya serta namanya. Nah, di sebelah kiri itu adalah penomoran dan ciri-cirinya, sedangkan untuk yang di sebelah kanan setelah titik-titik itu adalah namanya. Nah, cara pembacaannya seperti apa? Nah, cara pembacaannya seperti ini. Misalkan untuk 1A memiliki 3 pasang kaki, diteruskan ke nomor 2. Nah, kita langsung lihat ke nomor 2. Nomor 2 di sini kita tinggal pilih dan menyesuaikan. Misalkan memilih mandibula di luar kepala. Nah, diteruskan ke nomor 5. Nah, di nomor 5 lagi, di sini kita tinggal memilih dan menyesuaikan apakah 5A atau 5B. Misalkan kita pilih 5B, tidak bersayap. Nah, yaitu namanya adalah Tisanura. Nah, berarti Tisanura ini itu memiliki ciri yaitu tidak bersayap, kemudian mandibula di luar kepala, dan memiliki 3 pasang kaki. Nah, seperti itu. Misalkan lagi, kalau kita memilih misalkan 1B, kaki pada setiap segmen. Nah, itu diteruskan ke nomor 3. Nah, di nomor 3 kita pilih dan sesuaikan. Misalkan kita memilih 3A, itu sepasang kaki pada setiap segmen. Nah, itu namanya adalah Chilopoda. Berarti Chilopoda ini itu memiliki ciri yaitu sepasang kaki pada setiap segmen, dan kakinya itu berada pada setiap segmen. Nah, seperti itu. Begitupun juga untuk yang lainnya dan seterusnya. Nah, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.